Ya, menyambut Idul Adha esok hari, umat Muslim telah mempersiapkan sapi-sapi terbaik untuk dikorbankan. Di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Seekor sapi berbobot 1 ton akhirnya terpilih menjadi salah satu sapi kurban warga Sidoarjo, Jawa Timur. Sapi jenis limusin ini sebelumnya adalah sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain kebersihan, pemberian makan juga menjadi perhatian untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat. Ya, perawatannya itu ya biasa aja, ini pakai comboran ampas singkong, ya sama rumput-rumput gajah, sama rumput liar. Ini di kandang sini 3 tahun, waktu kita beli umurnya 1,5 tahun. 1 tahun Jadi setengah. 4 tahun setengah ini. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton milik seorang guru terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi berjenis semental dan terjual seharga 100 juta rupiah. Sapi ini diberi nama Rongko Waseso dan kini berusia 2 tahun lebih. Dari Sidoarjo dan Probolinggo, Pramono Putra, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu jelang Hari Raya Idul Adha, warung bumbu ramai diserbu ibu-ibu yang hendak mengolah daging kurban. Namun pada tahun ini, ibu-ibu harus menghitung pengeluaran mereka karena harga bumbu sudah mengalami kenaikan harga bahkan dari jauh hari. Warga mulai menyerbu toko bumbu di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sejumlah bumbu giling, gulai, dan rawon jadi bumbu yang paling banyak dicari pembeli. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi warung agar tidak kehabisan. Namun pedagang terpaksa menaikkan harga jual bumbu hingga Rp10.000 karena harga sejumlah bahan seperti bawang dan cabai juga sudah naik dari beberapa hari sebelumnya. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai di pasar memang tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Jelang Hari Raya Idul Adha, cabai rawit merah kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat ibu-ibu yang akan memasak daging harus mengatur ulang pengeluaran mereka agar tetap bisa mencukupi kebutuhan Idul Adha. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai, bawang merah, dan sayur disebabkan oleh cuaca buruk hingga membuat petani gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan karyawan minimarket menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusatnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Mereka menuntut agar perusahaan untuk segera membayar uang lembur mereka. Menggunakan bus, masa unjuk rasa sudah mulai berkumpul sejak pukul 9.40 pagi tadi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Masa datang dengan mengenakan atribut masing-masing sambil meneriakkan beberapa tuntutan mereka. Selain itu, spanduk besar juga dibentang berisi tuntutan agar perusahaan segera membayarkan uang lembur mereka. Dan selain itu mereka juga menuntut penghentian pemutus hubungan kerja ilegal berkedok pengunduran diri. Sementara itu petugas keamanan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi agar kepadatan kendaraan bisa terurai. Kemacetan ini terjadi di Jalan Marina Raya menuju Pantai Indah Kapuk. Pemirsa, waspada selalu saat bermotor di cuaca hujan akibat jalanan licin. Satu keluarga terlibat tabrakan dengan truk di Jombang, Jawa Timur. Naas, sang suami tewas di lokasi, sementara istri dan anaknya menderita luka-luka. Seorang wanita Ina Marlina, 35 tahun, histeris hingga syok melihat jasad suaminya, Widya Stono, 37 tahun, di kolong truk usai kecelakaan di Jalan Raya Desa Kademangan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sebelumnya korban bersama istri dan anaknya, Muhammad Reiga Al-Karim, 10 tahun, tengah berboncengan motor dari Jombang menuju Mojo Agung. Namun akibat jalan licin, korban terpleset saat akan berbelok ke kanan. Dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk. Akibat jarak yang terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan hingga terjadi tabrakan. Sang suami tewas akibat terlindas roda depan. Jasad korban dan 2 korban luka pun dievakuasi ke RSUD Jombang. Tadi kendaraan sepeda motor dari barat ke timur mau belok, terus terjatuh kepleset. Terus ada truk muatan pakan ternak. Dari arah mana itu? Dari arah timur, tertabrak dulu terus terlindas.
Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pesta pernikahan yang seharusnya berjalan penuh kehangatan dan bahagia, namun di Pati, Jawa Tengah, pesta pernikahan malah berujung mencekam akibat mempelai wanita tiba-tiba menghilang dari kamar pengantin. Polisi mengendus keberadaannya hingga menemukan mempelai wanita di kamar hotel bersama pria lain yang diduga menjadi otak di balik aksi nekat tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya diwarnai kebahagiaan tiba-tiba berubah mencekam di Desa Tanjung Sari, Trogowungu, Pati. Kepanikan keluarga pecah saat mengetahui mempelai wanita Naila Anik Setiawati, 19 tahun, dilaporkan menghilang misterius dari kamarnya. Padahal seluruh undangan hingga makanan untuk pesta penyambutan rombongan mempelai pria Muhammad Musalim, 33 tahun, sudah tersedia. Peristiwa berawal saat keluarga mendapati kamar Naila kosong melompong pada pukul 3 dini hari. Meski malu dan hati hancur, keluarga mempelai wanita lalu mengabarkan berita pahit ini ke pihak mempelai pria. Sontak pesta pernikahan dibatalkan. Orang tua Naila kemudian melapor ke Polsek Trogowungu terkait hilangnya sang anak. Selang 2 hari, misteri ini terungkap. Polisi mengendus keberadaan Naila di sebuah hotel dekat alun-alun Jepara bersama teman prianya Davin Febriansyah, 18 tahun. Hasil pemeriksaan, pria ini membantu dan menjemput Naila dalam pelarian nekatnya. Keberadaan dari perempuan tersebut di salah satu penginapan di sekitar alun-alun Jepara bersama dengan rekan prianya yang membantu untuk melarikan diri menghindari pernikahan yang bersangkutan. Kasus ini pun kini ditangani penyidik dari Polres Pati dan 2 orang yang diamankan dari kamar hotel masih dalam pemeriksaan terkait motif pelarian mempelai wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika ibu dan anak kompak dalam melakukan aksi kejahatan? Seperti di Padang, Sumatera Barat, seorang ibu dan anak perempuannya diringkus polisi usai mencuri kalung emas di sebuah toko perhiasan. Sungguh kerjasama yang apik antara ibu dan anak saat mencuri di sebuah toko emas di Kota Padang, Sumatera Barat. Terekam kamera pengawas, ibu dan anak perempuannya berpura-pura sebagai pembeli. Keduanya memanfaatkan kelengahan petugas toko yang sedang sibuk. Hanya dalam hitungan detik, seuntai kalung emas seberat 3 gram berhasil dicuri pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi kemudian menangkap ibu dan anak perempuan ini. Polisi menyita barang bukti emas hasil curian dari dalam kamar pelaku. Dari catatan kepolisian, ternyata ibu dan anak adalah residivis yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara dengan kasus kriminal yang sama. Keduanya kemudian langsung dijebloskan kembali ke dalam sel tahanan Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 256.000 peserta UTBK SNBT 2026 dinyatakan lolos dan meraih kursi PTN yang dipilih. Haru bahagia dan kecewa mewarnai saat peserta membuka laman pengumuman ditemani oleh orang tuanya. Hari yang dinantikan ratusan ribu pejuang perguruan tinggi negeri atau PTN akhirnya tiba. Kemarin hasil seleksi UTBK SNBT 2026 akhirnya diumumkan. Ditemani orang tuanya, calon mahasiswa harap-harap cemas saat membuka laman pengumuman. Haru dan tangis bahagia pun pecah saat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lolos PTN yang dipilih. Kegembiraan dan sukacita juga dirasakan orang tua saat melihat putra-putrinya lolos meraih kursi PTN setelah berjuang keras dalam tes UTBK SNBT sekitar 1 bulan lalu. Ada yang bahagia, ada pula yang kecewa. Sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos UTBK SNBT.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru menyatakan pada UTBK SNBT 2026 sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos atau sekitar 29,42% dari total pendaftar. Sekitar 871.000 pendaftar memperebutkan daya tampung di 145 PTN di seluruh Indonesia. Ketahui bersama untuk SNBT itu ada 871.000 peserta dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelaku pencuri motor modus tanya alamat babak belur dihakimi warga di Tambora, Jakarta Barat. Informasi yang saja berikut.